Bab 848. Lihat apakah mereka takut padamu atau tidak. Kingston Jiang mendengar suara yang datang dari luar pintu dan tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata, "Aku akan keluar dan melihat-lihat." "Aku juga pergi." Klu Tang berdiri. Keduanya berjalan keluar dari kamar pribadi bersama-sama. Di luar, beberapa pria berpakaian mewah masuk dan duduk di meja di tengah aula, sementara pelayan di hotel sepertinya melihat dewa wabah dan tidak berani mendekatinya. Pada saat ini, Nicolin berjalan keluar dari dapur dengan panik. Begitu dia berjalan keluar, dia melihat Kingston Jiang juga keluar, dengan ekspresi meminta bantuan di wajahnya. Kingston Jiang mengedipkan mata padanya. Dia tiba-tiba mengerti. Dia berjalan, membungkuk dan mengangguk, berkata dengan hormat, "Kakak kedua, lihat, bisnis di tokoku tidak baik selama periode ini. Bisakah kamu memberiku beberapa hari lagi sampai aku mendapatkan uang? Aku pasti akan memberikannya padamu." Pada saat ini, Nicolin memiliki sikap rendah hati hingga ekstrim. "Pak." Seorang pria berusia 20-an, sedikit gemuk, menggantung cerutu menamparnya di atas meja dengan tamparan tajam. Dia tiba-tiba berdiri dan meraih leher Nicolin. Meskipun dia tidak terlalu tua, dia lebih kuat. Secara paksa menarik Nicolin ke atas. "Nicolin, kamu mengatakannya lagi, beberapa hari lagi." Melihat pemandangan ini, para pelayan di restoran itu terlihat takut didekati, karena takut ketahuan. Ya, tolong berikan beberapa hari," kata Nicolin lagi. Kingston Jiang melihatnya sebentar dan tahu apa yang sedang terjadi. Dia berjalan mendekat. "Saudara-saudara, apa yang kamu lakukan?" Pria yang dipanggil saudara kedua oleh Nicolin melepaskan Nicolin, memandang Kingston Jiang, dan berkata dengan lemah, "Ada apa denganmu?" Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Klu Tang di belakang Kingston Jiang. Klu Tang cantik. Sekarang dia berpakaian lebih murni, tampak seperti gadis muda berusia 18 atau 19 tahun. Melihat Klu Tang, matanya lurus. Kakak kedua." Di belakangnya, seorang adik laki-laki dengan lembut menarik pakaiannya. Adik laki-laki ini mengenali Klu Tang. Pada saat ini, dia sangat bingung. Namun, kakak kedua tidak tahu, dia menarik pakaiannya dengan penuh semangat, dan ketika dia melambaikan tangannya, dia menamparkan wajah adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu dipukuli. Dia memegangi wajahnya yang dipukuli, berdiri di samping, dan berhenti berbicara. Kakak kedua duduk lagi, mengaitkan jarinya ke Klu Tang, dengan senyum main-main, dan berkata, "Cantik, dia terlihat cukup bagus. Kesini dan remas kakiku." Klu Tang mendengar ini, dan tiba-tiba menjadi marah. Namun, dia tidak memarahi. Berdiri di belakang Kingston Jiang, dia menarik lengan bajunya dan berkata, dia ingin aku membantunya mencubit kakinya." Haha. Kingston Jiang tiba-tiba tersenyum. Jika belum datang ke Jiangzhou tahun ini, apakah para preman ini tidak ingat dia? Dia memandang kakak kedua itu dengan tatapan main-main, dan tersenyum, "Apakah kamu yakin? Siapa kamu? Apakah berbicara denganmu?" Emosi kakak kedua muncul dalam sekejap, karena dia melihat bahwa Klu Tang tampaknya memiliki hubungan yang biasa dengan Kingston Jiang. "Patahkan kaki anak ini untukku." Kakak kedua segera memberi perintah. Adik-adik akan segera mengambil tindakan. Tetapi orang yang dipukuli dengan cepat berdiri dan berkata dengan suara rendah, Jangan bergerak, sesuatu yang besar akan terjadi, Jacob sudah berakhir." Kakak kedua segera menjadi marah ketika dia mendengar ini. "Kamu panggil aku apa, Jacob? Tolong panggil aku kakak kedua." Jacob Chen menamparkan tangannya. Namun, kali ini adik laki-laki itu melawan. Sebuah pipa besi terlepas dari lengan bajunya yang lebar dalam sekejap, sambil memegang pipa besi itu, dia membantingnya ke kepala Jacob Chen. Sebuah roller menghancurkannya, dan Jacob Chen tiba-tiba berdarah. Pada saat ini, Jacob Chen merasa pusing, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama.
Dan adik laki-laki ini memutar batang besi dan dipukul-pukul. Jacob Chen jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Kamu berani. Jacob Chen berteriak padanya tergeletak di tanah. Ketika dia dimarahi, dia ditendang. Setelah Ei Tuang mengalahkan Jacob Chen, dia datang ke Kingston Jiang dan Klu Tang, membungkuk, dan meminta maaf. Nona Klu, Raja Naga, Jacob tidak punya mata, aku sudah memberinya pelajaran. Seperti yang dia katakan, dia berlutut di tanah. Terus-menerus menempelkan kepala di tanah. Harap dipromosikan Raja Naga. Kingston Jiang melirik Ei Tuang. Dengan identitas dan seni bela dirinya yang sekarang, dia tidak akan repot-repot bermain dengan gangster kecil ini. Jika ini tersebar, bukankah itu leluko? Dia berbalik untuk melihat Nicolin di belakangnya, dan bertanya, bagaimana? Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Nicolin berkata, kelompok orang ini hanya muncul dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengumpulkan biaya perlindungan di daerah ini. Aku telah berkompromi, juga memberikan beberapa bulan uang, tetapi sekarang aku benar-benar tidak punya uang untuk memberikannya. Nicolin adalah orang yang jujur. Dalam keadaan normal, ia memilih untuk memberikan uang untuk hal-hal yang lebih seperti hal-hal yang lebih sedikit. Jika tidak memberikan uangnya, kelompok orang ini akan menemukan masalah setiap saat, dan kemudian bisnisnya bahkan tidak dapat dilakukan. Kingston Jiang mendengarkan, mengangguk dengan lembut, dan berkata, baiklah, aku tahu, aku akan menyelesaikannya. Dia mengeluarkan telepon, menelepon Raja Xiaoyao dan mengatakan masalah itu secara singkat. Pada saat ini, Jacob Chen telah bangkit dari tanah. Ketika dia berdiri, dia mengutuk. Ei, aku akan membunuhmu, apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Cepat bunuh pengkhianat ini padaku. Semua orang saling melihat. Mereka semua mendengar panggilan dari Kingston Jiang, dan mereka semua tahu bahwa Kingston Jiang memiliki latar belakang yang bagus. Sekarang, tidak ada yang berani melakukannya. Ei Tuang masih berlutut di tanah. Menurutnya, ini adalah kesempatan baginya. Jika dia menyanjung Kingston Jiang, maka dia tidak akan khawatir selama sisa hidupnya. Oke, jangan sujud lagi, bangun dulu, kata Kingston Jiang. Baru saat itulah Ei Tuang berdiri. Begitu dia berdiri, dia menendang Jacob Chen yang berteriak ke tanah. Kingston Jiang memandang Ei Tuang dan berkata dengan ringan, sekarang aku memberimu tugas. Katakan, aku mendengarkan. Ei Tuang tersenyum dan tidak bisa menutup mulutnya. Kingston Jiang berkata, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Mulai hari ini, tarik orang ke restoran hotpot ini dan menyimpan setidaknya 50 meja sehari. Ini, bukan masalah sama sekali. Ei Tuang segera setuju. Bukankah itu hanya menarik orang untuk makan? Selama dia memberitahu orang luar bahwa toko ini milik Raja Naga, maka tidak apa-apa. Nicolin tampak bersyukur, Kak Kingston, terima kasih. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ini masalah sepele. Setelah berbicara, dia membawa Klu Tang kembali ke kamar pribadi. Di sisi lain, Ei Tuang dengan keras kepala menahan Jacob Chen dan mencegahnya berlari karena dia sudah tahu bahwa Kingston Jiang telah menelepon dan Jacob Chen telah tamat. Dan dia akan mengambil posisi itu. Dia akan segera naik jabatan. Di kamar pribadi, Klu Tang memandang Kingston Jiang sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu kenal orang itu? Bagaimana aku bisa saling mengenal? Aku pikir dia sangat menghormatimu. Ini bukan menghabiskan uang untuk menemukan seseorang dan melakukan pertunjukan khusus untukku, kan? Kingston Jiang terdiam. Apakah aku tipe orang yang kurang kerjaan? Siapa tahu? Kingston Jiang berkata dengan wajah serius, aku benar-benar tidak melakukan ini. Kamu adalah seorang selebriti di Jiangzhou. Aku tidak percaya kamu pergi jalan-jalan sendirian, pergi ke beberapa toko yang lebih besar dan temukan beberapa yang sedikit lebih mahal, lihat apakah mereka takut padamu atau tidak. Bersambung.